Saya mengajak kita membahas pada bab kedua ini tentang filsafat yang kosong dan palsu. Apa maksudnya? Sebenarnya topik ini ada dalam satu tajuk mengenai mengapa manusia tidak begitu tertarik dengan filsafat. Bahkan mengapa ada orang Kristen, bahkan anti filosofi. Sangat anti filsafat. Bicara atau mendengar kata filsafat langsung dalam nama Yesus. Setan keluar. Seperti itu. Orang yang berbicara filsafat langsung dicurigai. Pasti nggak suka Alkitab. Orang yang bicara filsafat pasti dicurigai. Ini pasti dia orang rasional. Pasti orang yang nggak rohani. Pasti belum selamat. Nah ini karena ya ada mitos-mitos filsafat yang merusak pikiran dan hatinya. Itulah saya harap hari ini kita terbuka dengan materi berikut ini. Filsafat yang kosong dan palsu, apa maksudnya, Pak? Oke. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Kolose, mari kita buka Alkitab, sebaiknya dibuka Bapak Ibu, karena boleh jadi apa yang saya tulis ini memiliki atau ada kesalahan, ada kekurangan kata atau kalimat. Ya, Kolose pasal 2, saya pun masih membuka Alkitab. Colossians chapter 2, oke. Chapter 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Nah, ingat perhatikan. Ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran-ajaran turun-temurun. Roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau kita hanya baca begini, kita sukar paham. Kita lanjut. Ayat 9-10. Sebab di dalam dialah, di dalam siapa? Dalam Kristus. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lalu perhatikan juga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Baru nampak ya di sini. Nampak kali. Hati-hatilah terhadap supaya jangan ada yang menawan kamu dengan Halloween and deceptive philosophy in English. Deceptive philosophy. Oh, hello, bukan hello. Ya. Yang ngambang, yang filsafat yang kosong. Ya. Apa itu? Ya, filsafat yang muncul pada ajaran-ajaran, ya boleh jadi filsafat yang ada diturunkan dari nenek moyang. Apakah itu filsafat dalam suku-suku tertentu atau tribes, suku-suku tertentu dari nenek moyang, ajaran-ajaran dari turun-temurun, ajaran nenek moyang, ya turun-temurun yang dipelihara, yang dipertahankan, tetapi tidak sesuai dengan Kristus. Turun-temurun, tapi juga ditambah roh-roh dunia. Berarti ajaran-ajaran yang memang selain turun-temurun karena warisan suku, warisan dari nenek moyang ke anak cucu. Tetapi makin jelas roh-roh dunia. Nah, kata roh-roh dunia ini memberikan indikasi mengenai penghulu dunia yang bukan roh dari sorga. Apa artinya? Bukan dari Tuhan, tapi dari antikris, tapi juga dari roh-roh. Ya, roh-roh dunia itu roh-roh yang bertentangan dengan roh Allah.
Apa artinya? Filsafat yang ada urusannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Filsafat yang duniawi. Nah, kalau saya sederhana, filsafat yang duniawi, yang kosong, palsu, yaitu yang kita harus waspadai. Nah, kita tidak belajar itu. Sekali, kita tidak mempelajari filsafat yang kosong dan palsu, tidak. Ya, tetapi kita mempelajari filsafat in Christ. Ya. Segala sesuatu in Christ, knowledge in Christ, ministry in Christ, family in Christ, husband in Christ, wife in Christ, my nation in Christ, all things in Christ. Ya, itu beda ya. Ya. Nah, ingatlah begini. Filsafat yang kosong itu filsafat yang tidak ada artinya gitu loh. Hanya ocehan-ocehan, kalimat-kalimat yang kedengaran indah, tapi tidak ada guna. Nah, kontrasnya dengan filsafat Kristen yang real. Perhatikan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Yesus adalah Allah sepenuhnya. Walaupun dia juga adalah manusia sepenuhnya. Ini cara pikir filosofis loh. Dia manusia sepenuhnya, dia Allah sepenuhnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Kamu dipenuhi oleh Kristus. Jadi bukan kosong. Filsafat kosong bagaimana? Tidak ada pengertian bahwa kebenaran itu menguasai orang. Enggak, pasti hanya otak saja. Itu filsafat kosong itu hanya menguasai otak. Ya, hanya dan tidak menguasai hidup. Tapi ingat di sini, dan kamu telah dipenuhi. Apa artinya? Dikuasai oleh Kristus. Ya, dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dia menguasai. Inilah namanya filsafat yang betul-betul berotoritas. Lalu baca ayat 11 sampai 15, kita menemukan di sana pengampunan. Di dalam dia ada pengampunan. Wow, ini tidak ada pada filsafat kosong. Kalau filsafat hanya ngoceh, ngomong-ngomong, tapi tidak menyentuh hal yang substansial dari manusia, keperluan manusia, maka itu kosong. Kristus itu filsafat yang sepenuhnya. Kenapa? Di dalam dia ada pengampunan dosa. Filsafat tidak ada pengampunan dosa. Itu kosong. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang menjadi keperluan manusia seutuhnya, sesungguhnya. Ya, hanya mengisi otak, hanya menambah pengetahuan, apalah artinya? Tapi ini more than that, yaitu sampai pada pengalaman dengan dia memenuhi kita dan kita mengalami pengampunan. Inilah yang namanya filsafat yang berisi Kristus. Jadi konklusinya, filsafat yang kosong dan palsu itu filsafat tidak berarti. Kenapa? Tanpa Kristus, tanpa pengampunan dosa, tanpa penebusan, tanpa kedamaian, tanpa segala-galanya, dan tak tampak. Oke, lanjut ya. Kita mempelajari filsafat berisi, bukan kosong. Nah, masih bertalian dengan filsafat kosong dan palsu. Ini menurut saya, mitos-mitos ini juga muncul. Mitos terhadap filsafat. Saya mengatakan, tidak semua filsafat tidak sesuai dengan teologi Kristen. Namun banyak yang adalah anti filsafat. Banyak orang nggak suka filsafat, anti filsafat karena mitos. Karena mereka dipengaruhi oleh mitos-mitos. Setidaknya ada 8 mitos. 1.
kebenaran ini dijadikan alat menghakimi filsafat secara membabi buta. Apa itu, Pak Sevri? Filsafat itu kosong, palsu. Jadi semua itu filsafat itu kosong, palsu. Jadi ada generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Itu poin yang pertama. Hanya mengutip Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 langsung menyimpulkan semua filsafat di dunia ini, Pak Sevri, ya, kosong dan palsu. Itu namanya orang yang tidak belajar sekolah minggu. Orang yang belajar sekolah minggu tahu, Pak Sevri, kan Kolose pasal 2 ayat 8 kan ada ayat 7, ada ayat 6, ada ayat 5, 4, 3, 2, 1. Ayat sebelumnya berbicara mengenai mereka yang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dalam Kristus, dalam ayat yang hendaklah kamu berakar dalam Kristus, dibangun dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oh, ini berbicara mengenai orang Kristen. Ya, orang Kristen yang sudah berakar dalam Kristus tetap juga diberikan peringatan, hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai oleh filsafat yang tanpa Kristus. Nah, persoalannya banyak orang mengutip ayat ini lalu menghakimi orang yang belajar filsafat dan berkata bahwa filsafat itu, semua filsafat itu kosong dan itu adalah menipu. Oh, keliru. Ini tidak semua filsafat demikian. Ya, kalau saya boleh berkata demikian, dalam Alkitab kita bisa menghasilkan rumusan. Coba dari Alkitab kita ditolong oleh para bapak gereja sehingga kita memiliki pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Ini Bapak Ibu rumusan. Ini tidak ada dalam Alkitab. Tapi ini berasal dari Alkitab. Ya, dengar baik-baik. Dan ini menjadi rumusan filosofis yang namanya statement of faith. Pengakuan iman. Pernyataan iman. Yang filosofis sifatnya. Nggak akan berubah lagi dari dahulu sampai sekarang tetap. Kenapa? Karena in system. Karena konsisten. Karena sudah teruji. Ya, ini kenapa? Karena filosofis. Semua yang tidak filosofis sudah hancur. Tidak akan bertahan. Nah, itulah. Oke, lanjut. Yang kedua, memang filsafat sejak permulaan era modern mendominasi dunia pendidikan, pengetahuan, sehingga dijadikan regina, dijadi induk. Induk itu regina bahasa Latin, induk. Namun disalah terapkan oleh sebagian teolog, khususnya liberal, sehingga merusak pemikiran teologi, di mana filsafat menjadi tuan rumah, menjadi tolok ukur Alkitab. Ini kan aneh. Ya, filsafat menjadi tolok ukur Alkitab. Inilah perbuatan-perbuatan orang-orang yang dirasuk setan. Nggak bisa itu. Alkitab hanya dapat diperiksa oleh Alkitab. Ya, boleh. Tapi toh juga menurut saya, kalau Alkitab diperiksa oleh kebenaran universal, Alkitab tetap utuh. Persoalannya banyak orang memeriksa Alkitab dengan kebenaran lokal, dengan kebenaran parsial, dengan kebenaran doktrinal gereja tertentu, sehingga Alkitab rusak. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi dulu sempatlah bagaimana filsuf mempengaruhi gereja dan teolog
sehingga teolog mengikuti cara pikir filsuf, akhirnya menempatkan filsafat menghakimi Alkitab. Seperti Baruch Spinoza. Saya singkat saja. Oke. Yang ketiga, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Saya sudah singgung tadi. Tidak begitu berarti di ruang, kurang berguna lah dibandingkan dengan sains. Kalau sains Pak berguna, bisa dapat handphone. Ini sains. Ini karya sains, bukan filsafat. Filsafat tidak ada di sini. Paling tidak kita membuat background kita lah, background yang bagus. Ini filosofis. You look at me, please. My background, nice kan? Ini filosofis. You see? Ada di antara Bapak Ibu yang backgroundnya ya seperti Ibu Eni, ada filsuf yang sedang merenung patung. Ya, ini filsuf. Ini filosofis. Filosofi juga bisa filsafat keindahan, ya, aksiologi, tata nilai keindahan. Jadi oke saja. Nah, sains banyak memberi sumbangsi, televisi, mau kalau bahasa Brunei itu bahasa Malaysia menyebut kereta itu, ya itu karya saintis dengan ilmu. Atau sains ilmu pengetahuan. Jadi bukan sains, bukan filsafat. Jadi sehingga banyak orang tidak tertarik dengan filsafat. Yang keempat, ada sejumlah pengkhotbah fundamentalis menyerang filsafat dan menakut-nakuti jemaat di mimbar dengan pernyataan hati-hati, filsafat itu racun yang berbahaya untuk iman. Dan filsafat itu alat setan. Ya, bagi saya ini keliru. Keliru. Filsafat bukan alat setan, tetapi karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Indonesia mempunyai Pancasila. Itu karunia Tuhan. Ini filosofi of my nation. 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia. Sampai yang kelima, keadilan sosial. Ini Indonesian filosofi. Ya, Indonesia philosophy. I don't know your country philosophy, but Malaysia philosophy 5 rukun. I know 5 rukun Malaysia filosofi. Nah itu apa itu alat setan? Nggak bisa begitu dong. Terlalu mengeneralisasi. Ya, seperti nila setitik rusak susu belanga, nggak sesuai diterapkan. Ada orang yang ada filsafat yang menurut saya filsafat yang kosong, filsafat yang palsu, yaitu yang memang mengganggu. Kalau saya sih mengganggu ya, enggak merusak iman, mengganggu aja. Iman yang sejati takkan rusak. Dengar baik-baik, iman yang sejati takkan rusak oleh setan. Apalagi hanya filsafat. Mana yang lebih powerful, setan atau filsafat? Ayo, think about that. Mana yang lebih powerful, setan atau filsafat? Setan saja nggak mampu merusak iman kita. Mengganggu, oke, mengganggu. Ada misalnya mengganggu uang, mengganggu mata kita dengan uang gitu. Ya, setan. Tapi setan juga bisa mengganggu kita lewat filsafat yang menipu, deceptive philosophy. Bisa mengganggu kita dengan filsafat yang kosong. Seperti sekarang, filsafat yang mengedepankan manusia sebagai tolok ukur keberhasilan. Itu bagi saya filsafat yang menipu. Manusia, termasuk psikologi, yang menjadikan manusia sebagai sentral, sebagai patokan, sebagai sumber, sebagai pokok. Bagi saya itu filsafat yang menipu. Sehingga muncullah kalimat begini, dirimu sendirilah yang menolong dirimu. Ayo bangkit. Jangan berharap pada orang lain. Jangan berharap pada orang lain, tapi berharaplah pada dirimu sendiri. You can help yourself. Ini menurut saya filsafat atau psikologi yang kosong. Karena manusia ini tak berdaya, disuruh bangkit, stres lagi tambah stres.
apalagi berdosa, total inability, nggak berdaya. Kalau hanya tidak berdaya karena ekonominya, lalu dia bangkit untuk cari nafkah lagi, boleh. Itu kan hanya semua anjing pun bisa bangkit dari tidurnya dan cari makan. Itu anjing. Masa manusia tidak lebih hebat dari anjing? Jadi oke. Yang kelima. Oh, sebelumnya saya menambahkan penjelasan ya tentang filsafat dianggap alat setan. Ternyata pada zaman dahulu, bapak gereja Latin seperti Tertullianus, Arnobius, Lactantius menolak filsafat karena mereka menganggap filsafat itu adalah produk dari kekafiran. Filsafat itu datang dari Yunani. Dan itu produk dari kekafiran. Orang-orang kafir. Nah ini sama dengan kelompok garis keras agak kelompok tertentu di Indonesia yang mengkafir-kafirkan. Ya itu tidak benar. Bagi saya tidak manusiawi. Saya mau ajak berpikir demikian ya. 2 hari yang lalu saya ada di antara grup WA, WhatsApp, dan terjadi percakapan. Dan sampai pada perdebatan. Kemudian saya hanya menyaksikan saja. No comment. Lalu mereka bilang, hamba Tuhan jangan begitu. Masa hamba Tuhan seperti itu? Ya, saya bilang dalam hati saya, bukan hamba Tuhan. Manusia jangan begitu. Terlalu menjadikan hamba Tuhan itu. Enggak usah. Manusia jangan begitu. Ya, contohnya ya, memecat orang tanpa diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu kan jangan begitu, Pak. Itu enggak hamba Tuhan. Bukan. Enggak manusiawi. Jangan sedikit-sedikit kita harus hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Enggak usah. Terlalu tinggi itu. Manusiawi saja. Ya. Misalnya, kalau saya berkata kepada orang beragama lain, kafir. Pak Sevi, lu kan hamba Tuhan. Kok ngomong kafir kepada orang lain? Bukan. Jangan pakai hamba Tuhan. Harusnya begini. Lu kan manusia, kamu kan manusia. Kamu kok ngomong kafir? Nah itu loh. Jadi bukan soal hamba Tuhan. Apa artinya? Tidak manusiawi loh kalau ngomong orang lain kafir. Itu artinya. Nah, seperti ini, menganggap filsafat itu dari produk atau hasil orang-orang kafir. Keras sekali. Tertullianus menyatakan bahwa filsafat adalah alat setan dengan menyatakan what have Athens and Jerusalem to say to one another. Coba kalau saya tutup. After all, the God of the philosopher is not the God of the Bible, and the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Apa artinya? Dia memisahkan antara Allahnya orang Yunani dan Allahnya orang Israel. Berarti dia mengakui 2 Allah. Ini kan bagi saya tidak benar itu. Tertullianus ini saya nggak setuju. Bagi saya only one God, hanya satu Allah, only one God dalam dunia ini. Di bumi dan di surga. Maka tidak bicara Allah Yerusalem, Allah Athena. Nggak bisa. Ya, kita membuat split, memisahkan. Dia sedang memisahkan antara Yerusalem dan Athena. Nggak ada pertemuan. Nah, antara filsafat dengan teologi nggak ada pertemuan. Ini keliru. Biarpun dia bapak-bapak gereja yang menjadi penggagas istilah Tritunggal. Itu Tertullianus. Dan saya pikir dalam hal ini dia keliru. Ya. Bagi saya, Allahnya orang Athena, Allahnya semua manusia di dunia, dan Allahnya saya hanya satu. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Only one God in 3 person. Only one. Bukan Allah, ada Allah Athena, Allah Jepang, Allah Kadarnya, Allah Hualam. Nggak ada. Ya, harus melihat itu. Dia keliru. Oke.
Tentu Allahnya orang Athena bukan Allahku. Tapi Allahku adalah Allah semua manusia. You see? My God is the God of this universe. The God of all human being. Oke, saya ambil kutipan ini dari Norman Geisler. Kelima, filsafat dianggap sebagai studi yang berat, Pak. Berat. Hanya untuk mereka yang cerdas, ya penjelasannya suka dipahami, Pak, dan membingungkan. Saya mau mengatakan demikian, ini mitos. This is mythological. Dan tidak benar. Ini berabad-abad, bertahun-tahun disampaikan, ini tidak bertanggung jawab. Tidak benar. Filsafat itu simple. Makin sederhana kebenaran itu, makin akurat. Dalam kajian-kajian biblikal begini ya. Mengapa Injil Markus adalah Injil tertua? Ayo, coba Bapak Ibu jawab. Mengapa dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada 4 Injil? At least ada 3 lah. Matius, Markus, Lukas. 3 ini dulu lah. Walaupun Yohanes pun Injil. Mengapa di antara 3 atau 4 Injil ini yang tertua adalah Injil Markus? Salah satu alasannya karena Injil Markus adalah Injil yang tersingkat, terpendek. Salah satu cara mengukur keaslian yaitu makin pendek makin asli. Ini ya, makin pendek makin asli. Saya tidak mengatakan bahwa Matius dan Lukas tidak asli, enggak. Ada tambahan-tambahan penjelasan. Ada tambahan penjelasan. Tapi tambahan itu benar. Ya, ada tambahan. Lagi pula tambahan itu kan dalam inspirasi Roh Kudus. Ya, hanya dalam kajian studi literal, studi teks, studi biblical, teks yang pendek itu asli. Nah, karena itu bagi saya, marilah kita berfilsafat dan menyampaikan pokok-pokok pemikiran filsafat itu dalam bahasa-bahasa yang sederhana dan singkat-singkat sehingga mudah dipahami. Jadi selama ini sudah keliru. Itu filsuf kosong dan filsuf deceitful, menipu. Dalam masyarakat, filsafat tidak begitu diminati, bahkan dipandang sebagai momok yang menakutkan karena sulit dipahami dan hanyalah untuk pemuasan logika semata. Dan maka tidak heran ada yang berpendapat bahwa filsafat hanyalah milik para elit-elit intelektual, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Keliru. Tetapi dampak anggapan ini sudah terjadi bertahun-tahun, berabad-abad. Sehingga ya orang tidak begitu tertarik dengan filsafat. Oke. Keenam, ketidaktertarikan masyarakat pada filsafat semakin diperberat oleh sikap arogansi segelintir orang yang berpura-pura menyukai filsafat, berpikir filosofis, namun kurang memadai pengetahuan. Baru baca 1 buku, sudah bicara 7 buku. Baru membaca 2 a sheet of paper, you see, dia bicaranya sudah 5 buku seperti itu tebalnya. Ya, itu banyak karang-karang filsafat yang kosong, ya. Tidak dibarengi dengan perilaku yang baik juga, cenderung mendominasi perdiskusi, percakapan, suka berdebat, cepat mempersalahkan pendapat orang lain. Atas nama filsafat, perdebatan pun tidak pernah berakhir, maka orang tidak interested dengan filsafat. Many are not interested in philosophy. Why? Because kelakuan filsuf. Bahkan ada orang-orang yang pura-pura filsuf biar dianggap hebat, tetapi sebenarnya nggak belajar filsafat. Saya pun tidak pernah berkata bahwa saya filsuf. Walaupun saya 12 tahun mengajar filsafat, tetapi ya untuk S1 itu terus juga ada kemajuan. Sekalipun saya belajar filsafat dari sejumlah termasuk dari Joseph Tong. Tapi saya pun tidak mengatakan saya filsuf. Saya hanya mau belajar filsafat. Suka.
Karena itu kehidupan. Nah, filsafat diajarkan baru pada jenjang perguruan tinggi. Itu kekeliruan pemerintah atau kekeliruan para pemikir pendidikan, para teknisi pendidikan, pemerhati pendidikan, para guru. Keliru. Harusnya belajar mengajar filsafat itu sejak kindergarten atau playgroup. Filsafat yang sederhana sekali tentang filsafat pohon, filsafat mama, filsafat papa, baru ke sekolah basic ya, ke sekolah dasar, mulai lagi ini sampai ke high school dan perguruan tinggi atau university. Persoalannya kebanyakan di dunia ini, di dunia bukan hanya di Malaysia dan di Indonesia, di dunia. Orang belajar filsafat hanya satu subjek and only 2 unit credit hours. Itu hanya sekadar, itu pun diajar oleh orang yang tidak tertarik filsafat. Dan hanya ya pengisi mata kuliah. Saya sangat menyedihkan. Harus berubah. Harus berubah. Nah, 8. Mereka tidak mengetahui arti dan berarti ya filsafat itu seperti apa. Karena filsafat itu bicara soal analisis, konstruksi, klarifikasi. Tidak membedakan antara, ya ini penting sekali kita melihat filsafat itu kaya sekali memberikan sumbangsi. Kita melihat bidang-bidang filsafat, apalagi seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, agama, semantik, dan sebagainya. Itu tidak mungkin terpisahkan dengan kehidupan kita. Contoh saja, sederhana saja. Kita memang membangun rumah ya. We build a building. A house building, I mean. Atau house church. Church building, I mean. Kita memang membangunnya dengan ilmu, science ya. Dengan science. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai ukurannya, kualitas bangunan, ukuran semen, campur dengan sen dan sebagainya. Tetapi filsafat juga ada berperan. Misalnya tata ruangannya, masakan tandas, ini bahasa Malaysia. Tandas kok ditaruh di mana? Kan di ruang tamu kan enggak mungkin, kecuali hotel. Ya. Itu filosofi semua mengenai tata nilai. Values. Juga ada aspek pragmatis. Lalu di mana kamar suami istri? Itu sangat secret. Ya, harus terasing. Harus terpisah, harus aman, harus nyaman. Oh, banyak sekali. Membangun rumah memang dengan ilmu, dengan sains, arsitektur. Tetapi rumah itu dibangun dengan pola pikir filosofis. Menghadap kemana? Ke matahari. Nggak bisa. Ya. Atau membelakangi matahari. Atau membelakangi jalan. Kan nggak mungkin orang gila membuat jalan, membelakangi jalan. Kan nggak mungkin. Jadi semua itu filosofi. Lalu dia menggunakan atap apa? Kemudian luas kamar. Itu pun perlu mempertimbangkan aspek filosofis. Jadi sesungguhnya kita ini tiap detik, tiap hari kita berfilsafat. Kita berfilosofi. Tetapi kita tidak pernah belajar filsafat. Lucu. Oke. Nah, sebagai penutup. Kendati pun filsafat tidak memberi petunjuk, ada salah praktis, petunjuk practical konstruksi atau bangunan, susunan yang praktis. Juga practical instruction, tidak memiliki instruksi praktis mengenai bagaimana tadi ya, membangun rumah, gereja yang baik,
namun filsafat dapat menyediakan nilai filosofis yang ideal tentang estetis, budaya, sosial, antropologis. Mengapa kampus kami di Manado itu dengan buildingnya dari local wisdom, menggunakan rumah local wisdom, yaitu rumah panggung. Memang pertama waktu itu masa pandemik kita build yang mudah saja, cepat saja, 3 months, 4 months sudah ada bangunan. Tetapi juga saya sudah berpikir, saya yang mendesain gambar itu, saya mau sekolah ini benar-benar berakar dengan budaya Minahasa. Sehingga menggunakan simbol-simbol Minahasa. Di antaranya dengan menggunakan local wisdom, kearifan lokal dalam bahasa Indonesia, kearifan lokal. Itu nampak pada bangunan. Saya memang berharap ada dua pohon kelapa atau 3 pohon kelapa di tengah-tengah bangunan itu. Tetapi sampai sekarang belum terrealisasi. Karena ada filosofi, ada value, philosophical values. Ya, ada philosophical values. Dan itulah yang membuat nilai. Kalau hanya bangunan itu apa artinya? No value apa artinya? Saya akan tinggal di rumah dan tinggal dengan pemikiran value. Understanding-nya, value-nya. Oh, indah sekali. If anybody ask about that, saya punya jawaban. Ya, supaya kita bagaimana mengajarkan kebenaran firman Allah ini dalam setting budaya lokal, tapi mengglobal. Lokal, global. Locally, globally. Itu loh pemikiran. Ada filosofi. Bukan asal beli rumah. Ya, bukan hanya sembarang membangun rumah. Saya pun walaupun sulit membeli kendaraan, ya, tapi saya memikirkan saya harus membeli kendaraan. Memang pertama yang saya pertimbangkan kesesuaian dengan uang saya berapa. Tapi lebih dari itu saya memikirkan mengenai keamanan. The first thing I think mengenai safety car. The first thing I think, kalau berpikir filosofi, harus berpikir safety car. Ya, baru comfortable car. Sekarang orang mikir comfortable car, no safety car, not philosophically. That's not philosophical. Ya, harus saya berpikir, even sekalipun mungkin saya harus membeli kereta besar untuk keluarga karena menyangkut aman. Ini pemikiran saya. Ya, kalau ada terjadi crash gitu, tabrakan, crash gitu, oke lah, masih bisa. Kalau di Indonesia tingkatnya itu sedikit lah, masih karena kita kan padat kereta ya, padat kendaraannya, sehingga kalau terjadi tabrakan paling tidak begitu fatal sekali. Selain seperti di highway atau jalan tol. Kalau terjadi tabrakan memang fatal. Tapi kalau di ini oke, saya pikir the first thing I think if I buy a car, maka yang saya pikirkan yaitu safety car. Ya. Lalu oke lah. Kalau yang kedua apa? Economical car, ekonomik yang tidak bayar mahal tiap every month, every day, and every year. Dia punya teksnya, pajaknya jangan berat-berat. Nah, itu juga harus pikirkan supaya operational cost-nya tidak high. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketujuh baru comfortable. Itu filosofi betul. Ya, harus filosofi sekali. Itu contoh saja ya. Saya berikan contoh. Jadi sebenarnya dalam segala aspek, contoh saya berpakaian. Kalau tubuh saya tingginya tidak 2 meter, tubuh saya tingginya tidak 2 meter, maka pakaian saya seperti apa? Ya, harus seperti apa? Harus kalau tubuh saya agak
gemuk, harus seperti apa? Apa harus ketat sekali, seperti bola menggelinding? Dan harus juga filosofis. Nah, saya belajar semua itu. Semua itu saya belajar. Nah, karena itu indah. Nah, lanjut lagi ya. Filsafat membawa kita kepada pengertian yang jelas, yang kuat. Ini prinsip banget. Kuat sekali. Prinsipal. Kemudian menuntun kita kepada tindakan dan perbuatan yang jelas dan kuat. Saya terdorong bertindak. Karena clear. This is the clear and strong thought. Strong concept. Strong teaching. So I have to obey. Or I must obey. Inilah kegunaannya. Oke. Maka saya boleh juga berkata demikian. Menolak filsafat mendatangkan cara pikir dan cara hidup tidak bijaksana. Menolak filsafat menolak latihan berpikir bijaksana. Menolak filsafat sama dengan menolak penyataan Allah. Menolak filsafat sama dengan menolak Allah. Oke. Demikian. Supaya semua upaya dan bentuk penolakan orang Kristen terhadap filsafat dengan semua alasannya sebenarnya lebih jauh lagi ya, mengungkapkan ketidaktahuan orang Kristen. Baik mengenai filsafat maupun teologi. Selain karena curiga terhadap filsafat, ya, dan itu menutup pintu dialog antara filsafat dengan teologi dan menutup pintu berkat Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama. Oke. Demikianlah presentasi saya pada sesi kedua ini.